Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bicara mengenai gula, garam, lemak pada gizi seimbang ya. Jadi mungkin ini hanya apa namanya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, jadi ini hanya sebagai pengulangan atau penekanan terkait bagaimana pentingnya kita makan gizi seimbang. Kemudian juga kita ternyata harus mengingat bahwa ada gula, garam, lemak yang harus kita perhatikan. Nah, ini Bu, Bapak, bahwa kita itu harus mengkonsumsi makanan ya, karena makanan itu adalah kebutuhan primer dari kita semua supaya status gizi kita tetap baik ya Bapak Ibu. Jadi seluruh siklus kehidupan memerlukan zat gizi yang baik dan seimbang supaya status gizinya seimbang. Jadi dari ibu hamil ya jangan sampai anaknya atau bayinya tidak berkembang ya, kemudian menjadi stunting begitu ya. Eh, oleh karena itu kita juga harus memperhatikan ya 1.000 hari kehidupan sejak konsepsi sampai 1.000 hari supaya ibu eh, melahirkan bayi yang sehat, bayi yang cukup berat badannya ya dengan gizi seimbang. Kemudian pada saat bayi tentunya ibu mendukung ASI eksklusif sehingga menyusui bayinya hingga 6 bulan. Begitu juga tentunya keluarga termasuk suami juga harus mensupport. Kemudian setelah bayi tentunya ada kemudian anak berkembang sampai sekolah ya. Nah, kita berharap bahwa anak-anak sekolah juga cerdas ya, kemudian juga aktif ya, kemudian juga bisa berkembang baik fisik maupun mentalnya, kemudian IQ-nya juga, SQ-nya juga apa namanya bisa mencapai yang maksimal begitu ya. Sehingga pada saat dia remaja, kuliah, kemudian dia lulus, kemudian dia juga menjadi seorang pekerja ya, itu juga menghasilkan produktivitas yang baik, kemudian pendapatan yang cukup, kemudian tetap bugar dan pada saat eh, setelah lansia ya itu juga kita harapkan tetap sehat, produktif dan bugar ya. Ini berkat tentunya eh, asupan yang seimbang atau gizi seimbang sehingga menghasilkan status gizi yang baik dan kemudian menghasilkan harapan-harapan yang kita inginkan begitu ya, status gizinya optimal. Ya, ini adalah yang Bapak Ibu harus perhatikan ya terkait dengan gizi seimbang. Nah, tujuannya adalah tadi memenuhi kecukupan zat gizi ya, kemudian memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit kalau nggak seimbang, misalnya kelebihan ya, tentunya akan menyebabkan berbagai penyakit, bisa saja obesitas, overweight ya, kemudian hiperlipid ya, diabetes, hipertensi begitu ya, kalau misalnya berlebihan. Bisa juga kurang ya. Nah, kurang ini bisa menyebabkan berat badan kurang, undernutrition ya, kemudian kurang gizi ya pada anak-anak ya, stunting ya, kwashiorkor dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita tidak kekurangan, juga tidak kelebihan gizi ya. Jadi harus seimbang, kira-kira seperti itu. Ya, jadi gizi seimbang itu mencegah timbulnya penyakit dan menciptakan tadi generasi dengan fisik yang kuat, sehat mental, cerdas, kreatif, produktif, dan berprestasi dalam bekerja. Dan gizi seimbang itu bukan hanya tadi ya pola makan yang baik ya, tapi juga
diharapkan dengan adanya aktivitas fisik ya, minum yang cukup begitu ya, sehingga semuanya menjadi baik. Nah, intinya sih Bapak Ibu terkait dengan gizi seimbang ini adalah kebutuhan kita dan asupan kita itu harus setara atau seimbang ya, seperti contohnya timbangan ini, jangan jomplang begitu ya. Bagaimana nih intinya? Maksudnya tipsnya supaya terjadi keseimbangan antara kebutuhan gizi dan asupan nih, supaya seimbang gimana? Jadi tentunya eh, harus disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dengan cara memvariasi makanan, jadi aneka ragam sesuai dengan daerah setempat ya. Tentunya Bapak Ibu dari seluruh, mungkin ada yang dari daerah-daerah juga ya, bukan hanya dari Jakarta. Nah, di sini biasanya di daerah itu ada makanan-makanan yang beraneka ragam, misalnya sebagai contoh. Ya, kalau orang di Jawa sana ya pola makannya cenderung misalnya eh, nasi ya, nasi terus kemudian kalau di Jawa Barat tentunya mungkin lebih banyak sayur-sayur ya, lalap-lalapan begitu ya. Tapi ada di daerah lain misalnya makannya itu sagu ya, makanan pokoknya ya. Kemudian banyak proteinnya itu dari ikan ya, seperti yang di daerah-daerah pantai ya, lautan gitu ya. Nah, itu lebih ke ikan ya untuk konsumsi proteinnya. Tidak masalah Bapak Ibu. Jadi, variasi makanan ini disesuaikan dengan daerah setempat. Kan tetapi tentunya harus seperti tadi, seimbang antara ada karbohidratnya, ada sayur, ada proteinnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian memperhatikan proporsi setiap kelompok makanan. Kemudian, nah ini yang terpenting Bapak Ibu ya, pembatasan gula, garam, lemak ya. Jangan berlebihan, nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian memperhatikan kebutuhan fisik, aktivitas ya. Kalau misalnya aktivitasnya bekerjanya berat, tentunya kalorinya lebih tinggi dari kebutuhan ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan misalnya kebutuhan pertumbuhan janin pada ibu hamil, itu kalori protein harus ditambahkan ya. Lauk pauk mesti ditambah. Kemudian anak-anak yang tadi 1.000 hari kehidupan supaya tidak stunting, itu protein hewani diprioritaskan. Kira-kira seperti itu. Ibu menyusui juga banyak sayur, banyak protein, ya harus ditambah kalori supaya air susu ibunya cukup banyak. Kemudian lansia, ya lansia juga banyak di sini menjadi perhatian khusus. Itu juga tentunya kebutuhannya harus diperhatikan, tetap proteinnya cukup, tapi kalorinya karena aktivitasnya mungkin sudah tidak banyak ya. Kemudian kerja-kerja alat tubuh juga menurun ya. Nah, itu kalorinya tidak sebanyak orang dewasa untuk pasien untuk populasi lansia. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan budaya dan kepercayaan. Sebagai contoh, banyak kita yang eh, vegetarian. Ya, vegetarian itu merupakan kepercayaan, jadi harus disesuaikan. Jadi bukan berarti nggak boleh ya vegetarian. Kalau memang kepercayaan ya kita akan menyusunkan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ini penyusun gizi seimbang Bapak Ibu ya, ada sumber karbohidrat seperti nasi, sayur mayur ya. Nah, di Indonesia Bapak Ibu berdasarkan survei Riskesdas ya, orang Indonesia itu 95% koma sekian itu ternyata tidak mengkonsumsi sayur yang cukup ya, sehingga kurang serat. Oleh karena itu, banyak terjadi penyakit-penyakit degeneratif akibat kurangnya konsumsi sayur dan buah, ya.
Kemudian di sini ada sumber protein, apapun boleh, ada ikan, ayam, daging, di sini ada lele, mungkin ya tempe, tahu, dan lain sebagainya. Nah, ini penyusun gizi seimbang Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dibatasi terkait dengan gizi seimbang ya, itu anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini disingkat GGL supaya nggak lupa ya, gula, garam, lemak. Jadi GGL ini harus dibatasi, tidak boleh berlebihan ya. Nah, di sini anjuran konsumsi gula per hari berkisar 5-10% itu maksimal. WHO menganjurkan kurang malah dari 10% dari total energi. Ya, total energi kebutuhan kita kan beda-beda ya, anak, dewasa, lansia itu beda-beda. Jadi konsumsi gulanya itu 10% itu maksimal ya. Kalau bisa kurang dari 10% dari total energi kebutuhan sehari itu boleh. Tapi kalau lebih itu tidak dianjurkan berlebihan ya. Kemudian juga garam, kemudian juga lemak. Garam itu berkisar antara 2000 miligram natrium atau setara dengan 1 sendok teh. Ya, konsumsi garam kita karena banyak makanan-makanan yang asin, jajanan-jajanan anak juga yang asin, itu juga berlebihan. Demikian juga lemak ya. Kita lihat gorengan di setiap gang gitu ya, dan kita masyarakat Indonesia itu ternyata sarapannya banyak juga gorengan ya, sehingga banyak yang kadang-kadang berlebih ya konsumsi lemak.